Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar mengenai pembuktian langsung. Pada kesempatan ini, kita akan belajar mengenai pembuktian tidak langsung, yaitu dengan kontrapositif. Jenis pembuktian tidak langsung atau indirect proof yang sering kita gunakan nanti salah satunya adalah pembuktian dengan kontrapositif. Ya. Pembuktian ini tentunya memanfaatkan implikasi jika P maka Q, yang ini ekuivalen dengan kontrapositifnya, yaitu tidak Q maka tidak P. Ya, dengan kata lain, kalau kita punya implikasi jika P maka Q, kita dapat tunjukkan dengan menunjukkan kontrapositifnya, yaitu tidak Q maka tidak P adalah benar ya. Jadi untuk menunjukkan jika P maka Q, kita dapat menunjukkan kontrapositifnya, yaitu tidak Q maka tidak P adalah benar. Ya, pada video ini nanti kita akan lebih fokus ke contoh-contoh soalnya ya. Contoh soal yang pertama ya, ini berkaitan dengan bilangan bulat ya. Yang pertama, contohnya jika 3n plus 2 adalah sebuah bilangan bulat ganjil, maka tunjukkan bahwa n juga bilangan bulat ganjil. Nah, kita akan tunjukkan ini dengan kontrapositifnya ya. Jadi di sini kita punya P-nya adalah 3n plus 2 adalah bilangan bulat ganjil ya. Q-nya akan ditunjukkan ya. Q-nya adalah n bilangan bulat ganjil. Nah, kita akan lakukan pembuktian dengan kontrapositif ya. Yang pertama ya, kita misalkan kita andaikan tidak Q, artinya kita andaikan n ini bukan bilangan bulat ganjil. Artinya n adalah bilangan bulat genap ya, karena tidak ganjil ya. Sehingga kalau n itu bilangan bulat genap ya, maka n dapat dituliskan sebagai 2 kali K, dengan K adalah suatu bilangan bulat. Sehingga kita dapat 3n plus 2 sama dengan 3 kali 2K ya, plus 2, yaitu sama dengan 6K plus 2 ya. 6K plus 2 ini dapat kita tuliskan sebagai 6 ya, 6K plus 2 yaitu 2 kali 3K plus 1 ya. Karena K adalah bilangan bulat, suatu bilangan bulat, maka 3K ditambah 1 pasti juga anggota bilangan bulat ya, pasti suatu bilangan bulat tertentu ya. Jadi kesimpulannya adalah 3n plus 2 adalah bilangan bulat genap ya. Kenapa? Karena tadi 3n plus 2 itu dapat dituliskan sebagai 2 kali sesuatu bilangan bulat ya. Jadi kesimpulannya terbukti bahwa jika 3n plus 2 adalah bilangan bulat ganjil, maka n adalah bilangan bulat ganjil. Contoh yang kedua, misalkan X anggota himpunan bilangan bulat Z ya. Jika 5X min 7 adalah genap, bilangan genap, maka X adalah ganjil. Kita akan tunjukkan ini dengan kontrapositifnya. Yang diketahui di sini adalah X anggota himpunan bilangan bulat dan 5X min 7 adalah ganjil. Akan ditunjukkan X adalah genap. Kita akan tunjukkan dengan pembuktian dengan kontrapositifnya ya. Asumsikan X adalah ganjil ya. Tadi P-nya adalah ini ya, 5X min 7 adalah ganjil, Q-nya adalah X adalah genap, maka asumsikan tidak Q. Tidak Q karena X-nya genap, maka tidak Q adalah X adalah ganjil. Sehingga X dapat dituliskan sebagai 2K plus 1. Dengan K adalah suatu bilangan bulat tertentu ya, karena X-nya ganjil. Oke, maka didapat 5X min 7 sama dengan 5 kali 2K plus 1 min 7 ya, yaitu 10K plus 5 min 7, yaitu 10K min 2. Atau dapat dituliskan sebagai 2 kali 5K min 1. Karena K adalah bulat ya, karena K adalah anggota himpunan
bilangan bulat ataukah ini suatu bilangan bulat tertentu ya, maka 5K-1 tentunya adalah bilangan bulat juga. Sehingga didapat 5X-7 itu adalah genap karena dapat dituliskan sebagai 2 kali sesuatu bilangan bulat ya. Jadi terbukti. Untuk contoh nomor 3 ini silakan dicoba sendiri ya. Ini pakai biimplikasi, artinya jika kita punya X ini anggota himpunan bilangan bulat ya, X kuadrat adalah genap, maka harus ditunjukkan X-nya adalah genap. Yang kedua, jika diketahui X-nya adalah genap, maka tunjukkanlah X kuadrat adalah genap ya. Silahkan dicoba. Selanjutnya, kita masuk ke contoh pembuktian dengan kontra positif yang melibatkan keterbagian bilangan bulat. Contoh yang pertama adalah misalkan X, Y ya, X dan Y itu anggota himpunan bilangan bulat. Jika 3 ini tidak membagi habis X, Y ya, maka 3 tidak membagi habis X dan 3 tidak membagi habis Y. Ya, jadi di sini asumsikan bahwa 3 tidak membagi habis X, Y. Ya, akan ditunjukkan bahwa 3 tidak membagi habis X dan 3 tidak membagi habis Y ya. Ini tanda tidak membagi habis ya. Kemudian di sini akan kita tunjukkan ya. Pernyataan ini menggunakan pembuktian dengan kontra positif. Di sini P-nya adalah ini, Q-nya adalah ini ya. Kita asumsikan tidak Q. Artinya bahwa 3 membagi habis X ya. Dan ini juga kita negasikan ya, yaitu 3 tidak membagi habis X dan 3 tidak membagi habis Y. Negasinya adalah 3 membagi habis X atau 3 membagi habis Y. Ya, kalau kasus seperti ini ya, tanpa mengurangi keumuman, maka kita bisa asumsikan salah satunya ya. Karena di sini atau, tidak harus dua-duanya ya. Misalkan 3 ini membagi habis X ya. Jadi, X ini saja yang habis dibagi oleh 3 gitu ya. Karena 3 membagi habis X, artinya X dapat dituliskan sebagai 3 kali K. Untuk suatu K anggota himpunan bilangan bulat atau K ini adalah bilangan bulat tertentu ya. Maka didapat XY sama dengan 3K kali Y. Dapat dituliskan sebagai 3 kali KY ya. Ini berdasarkan sifat asosiatif ya. Sifat asosiatif pada perkalian bilangan bulat. Karena K-nya adalah bulat ya, maka KY juga bulat. Karena tadi K-nya bulat dan Y-nya juga di sini bulat, maka KY adalah bulat. Jadi terbukti bahwa 3 ini membagi habis KY karena maksud saya XY ya. Jadi 3 membagi habis XY karena XY dapat dituliskan sebagai 3 kali sesuatu bilangan bulat. Contoh selanjutnya, misalkan X anggota himpunan bilangan bulat Z. Jika 3 tidak membagi habis X kuadrat min 1, maka tunjukkan bahwa 3 ini membagi habis X ya. Kita akan tunjukkan dengan kontra positifnya. Di sini misalkan tadi X anggota himpunan bilangan bulat. Asumsikan 3 tidak membagi habis X kuadrat min 1 akan ditunjukkan 3 membagi habis X ya. Nah, ini akan dibuktikan dengan kontra positifnya ya. Di sini ini adalah P-nya dan ini adalah Q-nya ya. Kita asumsikan tidak Q karena kita akan buktikan dengan kontra positifnya ya. Tidak Q artinya kita asumsikan bahwa 3 tidak membagi habis X. Artinya kalau dia membagi habis X ya 3 ini maka sisanya kan 0 ya. Tapi di sini karena 3 tidak membagi habis X artinya X dapat dituliskan sebagai 3K plus 1 atau bisa juga 3K plus 2 karena kalau dibagi 3 itu sisanya kalau enggak 0, 1, 2 tapi tidak boleh 0 ya karena ini tidak membagi habis. Sehingga saat X sama dengan 3K plus 1 kita dapat X kuadrat min 1 sama dengan ya ini kita substitusi saja. Kita dapatkan sama dengan 9K kuadrat plus 6K. Atau ini bisa kita tuliskan sebagai 3 kali 3K kuadrat plus 2K. Karena K-nya adalah bulat ya. K-nya adalah bulat. Ya, K-nya bulat, maka X kuadrat min 1 ya, ini habis dibagi 3. Atau dengan kata lain, 3 ini membagi habis X kuadrat min 1. Demikian juga saat X-nya tadi kita
misalkan ya, kemungkinan yang kedua adalah X-nya adalah 3K plus 2. Maka X kuadrat min 1 itu sama saja, ya, hasilnya adalah 9K kuadrat plus 12K plus 3. Atau bisa kita tuliskan sebagai 3 kali 3K kuadrat plus 4K plus 1. Karena K-nya bulat, maka nilai ini adalah bulat juga ya. Jadi, 3 ini membagi habis X kuadrat min 1. Jadi terbukti pernyataan tadi. Ya, contoh selanjutnya adalah pembuktian dengan kontrapositif yang melibatkan kekongruenan bilangan bulat ya. Contoh misalkan N anggota himpunan bilangan bulat. Jika N kuadrat ya, ini bukan atau tidak ya, N kuadrat tidak kongruen dengan N modulo 3 ya, maka akan ditunjukkan bahwa 3 tidak kongruen dengan 0 modulo 3 dan 3 ini tidak kongruen dengan 1 modulo 3. Ya, tadi ini P-nya ya, ini P-nya, ini H-nya. Nah, kita akan buktikan dengan pembuktian menggunakan kontrapositifnya ya. Kita asumsikan tidak H ya. N tidak kongruen dengan 0 modulo 3. Negasinya adalah N itu kongruen dengan 0 modulo 3 ya. Dan berarti negasinya atau N itu kongruen dengan 1 modulo 3 ya. Jadi bisa ini ya. Atau ya bisa dua-duanya, bisa salah satunya. Jika N ini kongruen dengan 0 modulo 3, maka 3 itu artinya 3 itu membagi habis N min 0 atau 3 membagi habis N, atau N itu dapat dituliskan sebagai 3 kali sesuatu bilangan bulat K ya. Nah, kita dapat N kuadrat min N ya, kita substitusikan N-nya adalah 3K, kita dapat sama dengan 9K kuadrat min 3K, yaitu 3 kali 3K kuadrat min K. Atau dengan kata lain, 3 ini membagi habis N kuadrat min N ya. Dengan kata lain, N kuadrat ini kongruen dengan N modulo 3. Kasus yang kedua, jika N ini kongruen dengan 1 modulo 3. Artinya 3 membagi habis N-1 ya. Atau N dapat dituliskan sebagai N-1 dapat dituliskan sebagai 3 kali sesuatu bilangan bulat L ya. Atau N sama dengan 3L plus 1. Didapat N kuadrat min N yaitu sama dengan 9L kuadrat plus 3L ya. Atau bisa kita tuliskan sebagai 3 kali 3L kuadrat per 1 dengan 3L kuadrat per 1 ini adalah bilangan bulat. Ya, jadi ini bulat. Karena N kuadrat min N dapat dituliskan sebagai 3 kali sesuatu bilangan bulat, maka artinya 3 ini membagi habis N kuadrat min N. Atau N kuadrat ini kongruen dengan N modulo 3. Ya, kita masuk ke contoh ya pembuktian dengan kontrapositif dan juga mungkin nanti bisa dengan pembuktian langsung ya, yang melibatkan sifat-sifat bilangan real ya, yang melibatkan bilangan real. Contoh yang pertama, misalkan X anggota himpunan bilangan real. Jika X pangkat 5 min 3X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min X kuadrat plus 4X min 1 itu lebih besar atau sama dengan 0, maka X itu lebih besar atau sama dengan 0. Ya, jadi P-nya adalah ini ya, ini. Q-nya adalah ini. Kita akan tunjukkan dengan pembuktian dengan kontrapositifnya ya. Karena ini P-nya, ini Q-nya, maka kita asumsikan, kita andaikan, kita misalkan ya, X-nya ini ya kurang dari 0. Karena tidak Q ya, negasi dari X lebih besar atau sama dengan 0 adalah X kurang dari 0. Maka didapat, karena X-nya ini negatif, maka X pangkat 5 tentunya negatif ya. Karena pangkatnya ini kan ganjil. Kemudian 2X pangkat 3 juga ini negatif ya, atau kurang dari 0, dan 4X juga kurang dari 0 ya, pasti. Nah, demikian juga 3X pangkat 4 ini pasti, karena ini pangkatnya positif ini ya, pangkatnya genap ini, maka hasilnya positif. Karena ada minusnya berarti ini negatif ya. 3X pangkat 4 ini negatif, karena X pangkat 4 ini kan positif ya. Ini ada negatifnya berarti ini negatif. Demikian juga min X kuadrat ini pasti negatif, karena X kuadrat ini kan positif ya. Min X kuadrat berarti ini negatif, sehingga didapat kalau kita jumlahkan tadi ya, X pangkat 5 min 3X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min X kuadrat plus 4X
ya, min 1. Ini pasti ya, yang tadi kan kurang dari ya. Yang ini tadi, ini kurang dari 0 ya. Ya, ini masih ada satunya ya, ada min satunya, berarti ini kurang dari 0 min 1. Ya, ini min 1 itu kurang dari 0 ya. Jadi kita dapat negasi dari P-nya ya. Negasi dari P-nya. P-nya tadi kan ini ya. Ini lebih besar sama dengan, negasinya adalah lebih kecil ya dari 0. Jadi terbukti bahwa jika X pangkat 5 min 3X pangkat 4 plus 2X pangkat 3 min X kuadrat plus 4X min 1 lebih besar atau sama dengan 0, maka dapat ditunjukkan ya, atau hasilnya adalah X lebih besar, ya kesimpulannya adalah X lebih besar atau sama dengan 0. Dengan pembuktian kontrapositif. Contoh selanjutnya ya, jika X anggota himpunan bilang real, maka tunjukkan bahwa sepertiga X kuadrat plus 3/4 Y kuadrat ya lebih besar atau sama dengan XY ya. Ya, kita akan tunjukkan ya, ini dengan pembuktian langsung ya. Diketahui di sini XY anggota himpunan bilangan real ya. Akan ditunjukkan ini. Nah, dengan pembuktian langsung ya, kita tahu kalau X dan Y adalah anggota himpunan bilangan real, maka 2X min 3Y kuadrat ya, ini bernilai lebih besar atau sama dengan 0 ya, karena ini ada kuadratnya ya. Maka kalau kita jabarkan ya, menjadi 4X kuadrat min 12XY plus 9Y kuadrat lebih besar sama dengan 0 ya. Atau bentuk lainnya adalah 4X kuadrat plus 9Y kuadrat lebih besar sama dengan 12XY ya. Kalau kita bagi semuanya dengan 36, maka kita dapat X kuadrat per 9 ditambah Y kuadrat per 4 lebih besar atau sama dengan XY per 3. Atau dengan kata lain ini bisa kita sederhanakan ya, kita kalikan semua dengan 3 ya, karena kita kalikan dengan bilangan positif, maka pertidaksamaannya ini tidak berubah ya, tetap lebih besar atau sama dengan ya. Menjadi ya ini kali dengan 3 semua ya, kedua ruasnya, maka kita dapat sepertiga X kuadrat plus 3/4 Y kuadrat lebih besar atau sama dengan XY ya. Jadi terbukti. Bagaimana jika akan kita gunakan pembuktian dengan kontrapositif ya. Nah, ini nanti silahkan dicoba ya. Nanti jika berlaku tidak berlaku seperti ini ya, atau kita negasikan Y-nya ini, ya nanti kita dapat bahwa X dan Y-nya bukan bilangan real, karena kalau bilangan real pasti berlaku ya ini ya, berlaku ini. Sepertiga X kuadrat plus 3/4 Y kuadrat lebih besar atau sama dengan XY. Ya maaf ya, ini ada Y-nya ya. Ya ini di sini diketahuinya X dan Y anggota himpunan bilangan real ya. Oke. Ya, sampai di sini video kita tentang pembuktian tidak langsung atau pembuktian dengan kontrapositif. Selamat belajar dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.